Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit infeksi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang_sati_tv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati Dr. Meliana SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atau RSPIK ya. Selamat pagi Dr. Meliana, apa kabar? Selamat pagi, Mas Met. Nah, selamat datang di Bincang Ya, Sati ya terima dok ya. kasih. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kenali penyakit infeksi gitu ya. Kalau infeksi itu kayaknya orang udah mulai takut ya, infeksi gitu, infectious atau menular gitu Iya. mungkin ya pikirnya. Jadi orang kayak salah satunya mungkin jaga jarak gitu ya dok. Kayak kita jaga jarak juga ya dok ya. Oke dok, tapi kalau berbicara tentang penyakit infeksi, sebenarnya penyakit infeksi itu apa sih dok? Ya, jadi penyakit infeksi itu sebenarnya luas ya. Jadi penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bermacam-macam ya. Antara lain bisa karena virus, bakteri, jamur, parasit lain atau mikroorganisme lainnya ya, seperti lalat, cacing, Oh itu juga nyamuk, bisa masuk dalam kategori infeksi? penyakit infeksi. Iya. Oke oke. Berarti kalau dari infeksi sendiri ada jenisnya nggak dok yang berbeda-beda atau sebenarnya jenisnya itu ya dari asalnya tadi yang virus, bakteri, parasit, jamur dan lain sebagainya Iya, tadi? jadi jenis-jenisnya ya tergantung penyebabnya ya. Tergantung penyebabnya, seperti tadi penyebabnya sudah dijelaskan bahwa penyakit infeksi itu, untuk terjadinya penyakit infeksi itu sebenarnya ada 3 faktor yang harus kita ketahui, yaitu faktor agent itu penyebabnya, faktor manusia, host kita ini pejamunya, dan faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan itu akan terlibat, saling berinteraksi ketiga faktor tersebut untuk terjadinya proses infeksi. Kalau yang pertama itu faktor agent tadi ya dok? Ya, agent itu apa? penyebabnya. Jadi itu tadi faktor Oh, iya. agent, faktor penyebab terdiri dari bermacam-macam tadi itu. Ada yang virus, ada bakteri, ada jamur, parasit ataupun mikroorganisme lainnya. Protozoa bahkan ada. Oh, oke. Iya. Kalau dari yang manusia tadi dari hostnya Ya, kita jadi untuk host ya kita. Jadi interaksi antar 3 itu, antara penyebabnya, antara manusia yang mau terinfeksi, yang terkena infeksi, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi hubungan antara agent dengan host tadi. Jadi ketiga tadi agent, host dan lingkungan ini saling berkaitan saling ya. berkaitan Itu untuk menjadi satu terjadinya. circle gitu ya. Iya. Jadi ini akan bisa terjadi kalau ada ini Iya, gitu ya dok ya. betul. Oh oke, berarti Betul memang sekali. tiga-tiganya ini harus diawasi kalau nggak mau terkena penyakit infeksi Betul, ya. betul. Salah satunya mungkin lingkungan, mungkin jaga kesehatan, Iya. jaga bersihan kali ya dok Iya, ya. betul, betul. Oke, tapi kalau penyakit infeksi ini sendiri pertanyaannya yang sering kita tahu kan ini menular gitu. Iya. Bener menular atau seperti apa? Dan kalau menular medianya lewat apa sih dok? Iya. Atau beda-beda nih setiap penyebabnya? Iya, jadi penyakit infeksi itu, namanya infeksi itu pasti menular ya. Jadi contoh misalnya pasien yang masuk ke rumah sakit itu kita harus kenali dulu tuh, jadi dokternya periksa dulu, lihat dulu ini kira-kira penyebabnya apa, dia masuk penyakit infeksi atau non infeksi. Karena nanti masalah perawatannya, maka pasien tersebut kalau dia termasuk penyakit infeksi maka akan dimasukkan ke ruangan infeksi. Kalau penyakit non infeksi itu dimasukkan ke ruang non infeksi, nggak boleh digabung. Oh nggak boleh. Karena kalau digabung nanti penyakit yang non infeksi malah tertular dari penyakit sebelahnya yang kebetulan penyakit infeksi, gitu ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya penyakit infeksi terbagi-bagi. Kalau misalnya penyakitnya seperti contoh, sebenarnya ada 10 jenis penyakit yang kategorinya itu paling sering ditemukan di rumah sakit sebelum pandemi ini ya. Kalau pandemi jelas-jelas pasti COVID kan banyak banget ya, sampai penuh-penuh rumah sakit. Jadi itu antara lain adalah tipes ya. Tipes, oh oke. Demam tifoid itu penularannya tentu karena penyebabnya adalah bakteri. Kuman tiposa itu penyebarannya melalui saluran cerna, jadi dari makanan. Tidak semua sama ya, dari makanan. Lalu penyakit pneumonia. Pneumonia itu infeksi juga di paru. Jadi infeksi paru tapi bukan penyakit kronis yang seperti TBC, beda lagi ya, penyakit TBC. Nah, kalau pneumonia itu penyebabnya tentu lewat saluran napas. Lewat saluran napas, sama dengan TBC. TBC itu juga lewat saluran napas. Jadi kalau kita mau terhindar dari itu ya tutup. Ini karena lewat saluran napas, otomatis dengan kita bernapas ya, berbicara, itu termasuk pneumonia dan TBC. TBC juga termasuk paling tinggi ya, tinggi di kasusnya. Lalu penyakit HIV.
HIV/AIDS itu juga penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini cara penularan untuk HIV ini berbeda dengan yang makanan dengan napas itu beda. Oh, beda dengan Ya, infeksi-infeksi beda dengan yang sebelumnya. lain ya? Oh, oke. Kalau penyakit HIV/AIDS itu penyebabnya adalah kontak. Jadi ada kontak antara orang yang kena infeksi dengan orang lain yang belum kena. Jadi kontak itu bisa kontak langsung yang menghasilkan produk darah. Jadi misalnya kita ada luka, lalu pasien tersebut yang memang sudah kena infeksi ada luka, kontak, itu bisa kena. Jadi bahaya sekali kalau sama-sama pakai potong kuku atau cukur jenggot, gitu ya. Kemudian juga bisa menular lewat hubungan kelamin, ya, semen, bisa. Lalu bisa dengan produk-produk darah. Apa itu, Dok? Transfusi, ya. Misalnya kita masuk di rumah sakit, lalu karena sesuatu hal terjadi anemis, lalu dokter menyarankan untuk transfusi misalnya. Nah itu hati-hati, makanya pada pelaksanaan transfusi itu harus ada screening. Jadi diperiksa dulu, harus bebas HIV. Juga termasuk seperti hepatitis, ya. Hepatitis B dan C itu lewat produk darah juga, hubungan kelamin juga bisa. Beda dengan hepatitis A. Kalau hepatitis A itu lewat makanan. Ya, itu. Lalu selain itu juga infeksi, contohnya infeksi lain seperti DBD, ya, DHF. DHF itu lewat nyamuk. Tapi tidak boleh dari manusia ke manusia. Jadi harus perantaranya itu ada nyamuk. Jadi misalnya dari human, animal ke human gitu. Iya, jadi misalnya Mas Med kena DBD, terus ada nyamuk. Nyamuknya gigit, lalu nyamuk tersebut yang sudah menggigit orang yang terkena infeksi, menggigit orang lain, maka orang lain bisa terkena DBD juga. Berarti kalau dari manusia-manusia enggak tidak ya? Bisa, kalau untuk DHF sendiri. Gitu. Iya, jadi banyak penyakit infeksi lain. Selain infeksi itu mungkin bisul, ya, contoh ya yang infeksi tadi ya? Iya, tadi kan ada mencontohkan dari kulit, ya. Jadi bisul misalnya ada hygiene yang kurang bagus atau daya tahan tubuh yang nggak bagus, ya, sehingga yang tadinya lecet sedikit terutama tuh pada pasien-pasien diabetes. Lecet sedikit karena dia nggak berasa. Jadi pasien diabetes itu karena komplikasi mikro yang tidak nampak, yaitu neuropati diabetik salah satunya, itu kurang rasa, sehingga nginjak-nginjak itu hati-hati. Kadang-kadang sudah nginjak tajam nggak berasa. Ya ampun. Nah itu bisa jadi sumber awal ada bisul. Lalu bisul karena tidak ditangani dengan baik, tidak mendapat perawatan yang bagus, obat-obat yang bagus, mana ditambah dengan kalau dia pasien gula, gulanya tinggi, akhirnya bisa borok. Bahkan bisa terjadi amputasi. Aduh. Sangat mengerikan ya, Dok. Jadi kalau mau bahas masalah penyakit infeksi banyak banget. Luas ya, Dok, ya. Selain itu ada namanya infeksi saluran kencing. Nah, itu lagi. Itu bisa menyebabkan sampai rusak ginjal, urosepsis, bahkan bisa menyebabkan infeksi seluruh tubuh, ya. Ada namanya meningitis, ya. Meningitis, infeksi di otak. Itu jadi banyak faktor dan penyebabnya tergantung apa itu, dan media perantaranya beda-beda. Ada yang lewat udara kan, napas, ada yang lewat makanan, ya. Ada yang kontak langsung, ada yang lewat hubungan kelamin, macam-macam. Faktor apa ya? Kalau dibilang faktor kefatalan atau mortalitas tingkat kematian dari infeksi juga lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi, ya. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri WHO mengatakan itu sekitar 70%, ya. 70%. Iya. Penyakit infeksi, penyebab kematian akibat infeksi pada anak itu sekitar 70%. Sedangkan menurut UNICEF itu kalau orang dewasa ya kurang lebih 50%. Tinggi juga ya, Dok, ya, sangat mengerikan. Iya. Tapi dengan tingkat yang sangat mengerikan 50-70% dewasa dan anak-anak ini faktor utamanya terjadi apa ya? Tumbuhnya si sumber penyakitnya ini sendiri kayak virus, bakteri dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh iklim atau cuaca dari satu daerah tertentu nggak sih? Kayak kita Indonesia tropis itu potensinya lebih tinggi nggak dengan yang subtropis gitu? Ya. Jadi tadi kan ada itu yang 3 rangkaian itu, ya, faktor yang itu ada agent, host sama lingkungan. Nah lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kalau kita di daerah tropis itu
sebenarnya pertumbuhan dari mikroorganisme semua makhluk hidup itu lebih bagus daripada yang daerah dingin. Nah, makanya pasien-pasien yang daerah negara-negara tropis itu terjadi peningkatan penyakit infeksi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang bercuaca dingin. Kalau cuaca dingin biasanya yang meningkat itu penyakit metabolik ya, faktor makanan segala macamnya. Tapi kalau tropis itu kenapa di tropis lebih tinggi infeksi dibandingkan yang non tropis lah, yang dingin begitu, karena mikroorganisme itu merupakan daerah panas itu merupakan habitat yang bagus untuk mikroorganisme berkembang. Apapun jenisnya, mau tumbuh-tumbuhan, mau hewan, mau jamur, bakteri dan sebagainya, dengan cuaca yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin seperti kita ini, daerah kita itu sangat blow up pertumbuhan daripada mikroorganisme. Nah, itulah sehingga kalau daya tahan tubuh tidak bagus, kita tidak terlalu prepare dengan kebersihan, lifestyle yang kurang bagus, itu otomatis dengan sendirinya akan gampang menyerang seseorang. Nah, ini berarti menjadi lampu kuning untuk kita yang tinggal di daerah tropis ya dok ya, khususnya di Indonesia. Kalau bisa ya tiga tadi, agent, host, dan lingkungan, terutama untuk diri kita sama lingkungan. Karena kalau diri kita dan lingkungan bisa menjaga kebersihan, otomatis tingkat si agentnya ini agak minimal gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi tentang bagaimana sih cara mengobatinya, apakah beda-beda atau seperti apa, kita akan bahas nanti ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit infeksi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Meliana SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atau RSPIK. Dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya orang dengan kondisi apa yang rentan terkena penyakit infeksi? Apakah kemudian orang yang mungkin lanjut usia atau punya penyakit penyerta atau seperti apa sih yang rentan? Iya, jadi kita ketahui bahwa penyakit infeksi itu akan lebih gampang lagi masuk menyerang seseorang kalau seseorang tersebut menderita penyakit dasarnya. Memang dia ada penyakit dasar seperti misalnya ada hipertensi, diabetes ya, lalu penyakit jantung ya, atau penyakit infeksi yang lainnya juga bisa, atau non infeksi bisa, ataupun faktor daya tahan tubuh yang turun. Gitu. Jadi pada anak-anak ataupun orang tua itu daya tahan tubuh tidak sebagus orang usia produktif ya, dan itu akan sangat mempengaruhi, akan lebih tinggi angka prevalensinya lebih terkena dibandingkan dengan angka kejadiannya dibandingkan dengan yang tidak ada komorbid. Oke, peran imunitas sendiri penting ya dok ya? Sangat-sangat mas ya. Jadi imunitas tubuh, jadi sebenarnya kita tuh punya benteng pertahanannya, tiap orang memiliki itu. Cuma seberapa besar benteng pertahanan itu tiap orang berbeda-beda. Nah, semakin ada komorbid, faktor penyakit dasarnya, daya tahan tubuhnya, imunnya semakin rendah. Nah, tentu saja dibantu dengan ya lifestyle-nya. Kalau dia good lifestyle ya oke, itu akan lebih meningkatkan imunnya. Kemudian termasuk pikiran, termasuk makanan, apa segala macam, olahraga tidak dia, ya itu sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi di masa pandemi ini ya dok ya, imunitas menurun gara-gara mesennya pakai online, semua junk food, nggak olahraga, excuses kata gymnya tutup, ya dok ya, nggak bisa kemana-mana, akhirnya PW tiduran di rumah, rebahan, nonton TV, makan junk food, terus baca beritanya khawatir kalau COVID, akhirnya ngedrop imunnya dok ya, jadi nggak bagus juga. Malam-malam nggak bisa tidur. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini dari DM Instagram dok, kita baca terlebih dahulu dari pemirsa. Oke. Dari @Doni Waluyo, dok, udah 7 hari ini saya nggak bisa cium bau-bauan sama lidah itu rasanya samar. Kadang-kadang juga pusing gitu. Apa itu gejala COVID atau penyakit lain ya dok ya? 7 hari nggak bisa cium bau-bauan samar, pusing. Gimana nih dok? Oke, gejala jadi COVID atau bukan ini? Iya, jadi memang salah satu gejala COVID itu dikatakan adalah kurang rasa, kurang penciuman, kurang perasa. Misalnya orang cium bau busuk atau harum, orang itu nggak kecium. Ataupun orang makan apa pedas, apa asin, kurang rasa. Itu salah satu.
Jadi COVID memang bukan hanya itu saja ya. Jadi pertama COVID itu sebenarnya ada 3 yang mendasari ya. Pertama itu ada gangguan dari saluran pernapasan ya, baik itu batuk, sesak, nyeri dada ya, ataupun yang kedua itu kalau sudah terjadi inflamasi peradangan, terjadi cytokine storm ya. Jadi cytokine yang membludak meningkat tajam itu bisa menyebabkan segala macam rusak dalam sistem tubuh kita. Interleukin apa segala macam, pokoknya mediator inflamasi meningkat, kita jadi inflamasinya meningkat, jadi peradangan hebat di seluruh tubuh, dan akhirnya terjadi yang ketiga hiperkoagulasi ya. Jadi darah kita itu menjadi kental. Jadi tadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah itu salah satu, tapi bukan itu saja. Bukan itu saja, COVID ataupun flu biasa juga bisa. Kalau kita flu tersumbat hidung ya. Jadi nggak bisa Jadi cium nggak juga bisa ya? cium juga. Makan juga nggak kerasa. Makan juga gitu nggak ya? kerasa. Jadi bukan itu saja. Jadi buat yang penanya jangan terlalu cemas juga ya. Nah, takutnya imunnya nurun juga ya, Dok ya? Iya, jadi masih bisa karena infeksi lain, misalnya flu ya, rinitis, faringitis itu masih bisa. Tetapi itu salah satu juga tanda COVID. Sehingga mungkin buat penanya tadi, saran saya kalau sudah 7 hari mungkin sebaiknya datang cek ya ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Dan jangan takut ke rumah sakit gitu Iya, ya, Dok jangan ya? takut ke rumah sakit. Mungkin 7 hari takut ke rumah Iya. sakit nih, Dok. Jadi parno sendiri. Jadi Betul, akhirnya betul. malah takutnya imunitasnya menurun gitu Iya, ya, Dok ya? iya, betul. Oke, Dok. Kita kalau akhirnya menurun kan jadi malah nggak baik juga untuk kesehatan ya. betul. Karena 7 hari ini mungkin juga udah takut Iya, gitu ya. iya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Doni Waluyo. Jangan takut dulu, jangan panik dulu ya, Dok. Ya, Oke. Pak ya. Oke. Jadi dipanggilnya Dok nih. Oke, tapi kalau infeksi itu sendiri, Dok, itu kayak terjadi di satu titik tertentu di tubuh, udah di situ aja, atau sebenarnya ketika sudah masuk ke tubuh dia bisa nyebar ke seluruh tubuh itu, Dok? Ya, jadi bisa ya. Jadi sebenarnya infeksi misalnya dianggaplah bisul tadi ya, anggap bisul tadi ataupun infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing karena tidak mendapat pengobatan yang cepat ataupun dibiarkan berlama-lama sehingga bisa terjadi naik ke ginjal ya. Jadi saluran kencing naik sampai ke atas tembus sampai ke ginjal. Bisa namanya urosepsis ya. Urosepsis. Kalau terjadi sudah sepsis itu sudah suatu penyakit infeksi yang sangat berat di mana kuman dari penyakit tersebut, infeksi tersebut itu sudah masuk ke dalam darah. Sehingga di dalam darah itu akan mengalir ke seluruh organ tubuh. Jadi bisa terjadi multiple organ failure, bisa merusak hati, jantung, limpa, paru-paru, bahkan bisa otak. Bisa otak, dan angka kematiannya sangat tinggi, lebih dari 90%. Sangat tinggi, Kalau lebih sudah dari sepsis ya. Jadi yang awalnya mungkin ringan, infeksi saluran kencing biasa, itu contoh ya. Dan masih banyak infeksi lain misalnya juga bisul yang tadi. Bisul misalnya kena di kaki karena kebetulan ada gula, ada tekanan darah tinggi, ada jantung tidak diterapi dengan bagus, gula tidak terkontrol dengan bagus, sehingga infeksinya makin naik sampai ke lutut, akhirnya bisa dioperasi. Dan bisa kalau tidak ditangani baik, infeksinya bisa masuk ke dalam darah, juga bisa menyebabkan sepsis. Jadi infeksi apapun kalau tidak diterapi dengan baik, hati-hati kalau sudah masuk ke dalam darah, bisa menyebabkan sepsis. Dan sepsis itu angka kematian sangat tinggi. Oke. Tapi kalau berbicara gejala itu berarti gejalanya ada gejala umum yang sama terjadi di penyakit infeksi atau memang ya beda-beda gitu, Dok? Ya, jadi gejala untuk infeksi sih biasa Mas, ada panas ya, demam, meriang, pusing, sakit kepala ya, terus bengkak ya, misalnya yang meradang di daerah sebagian dari tubuh apa aja yang kena itu, mau di ginjal mau di mana itu ada peradangan di daerah situ. Lalu ada perubahan warna, misalnya kalau yang nampak kelihatan misalnya seperti contoh ada bisul atau abses, itu bisa kelihatan merah, bengkak, menyebabkan panas, kita jadi meriang. Jadi keluhannya hampir semua penyakit infeksi itu mirip. Keluhannya itu panas, meriang, pusing. Kalau sudah beberapa hari mungkin bisa menyebabkan mual muntah gitu. Nah, nanti setelah beberapa hari baru kita periksa darah. Dari pemeriksaan darah kita bisa lihat bahwa oh ini mengarah ke bakteri, ini mengarah ke virus, oh ini mengarah misalnya ke tipes, malaria dan lain-lain.
Itu dari gejalanya. Kalau dari pengobatannya sendiri sampai yang terekstrim itu harus dilakukan tindakan apa, Dok? Iya, jadi ya itu terpulang lagi kepada penyebabnya. Penyebabnya beda-beda ya? Beda-beda. Oke, oke. Kalau penyebabnya dari virus tentu pengobatannya antivirus. Kalau penyebabnya bakteri ya antibiotik. Nah, penyebabnya dari jamur, anti jamur. Misalnya dari protozoa atau mikroorganisme lain tergantung. Misalnya cacing ya obat cacing. Iya, jadi tergantung kepada penyebabnya. Oke, kita terapi seperti itu. Nah, tapi kalau beda halnya kalau sudah misalnya sudah menyebabkan infeksi yang sangat berat ya. Kalau infeksi sangat berat biasanya sudah tidak bisa lagi dilakukan perawat jalan. Biasanya kita sebagai dokter menganjurkan untuk diopnam. Nah, karena yang kita takutkan itu nanti kalau infeksinya masuk ke dalam darah terjadi sepsis tadi. Nah, dan kalau sepsis biasanya dirawat di ICU. Oke, udah. Tapi kalau dari berarti tindakannya memang berbeda-beda tergantung penyebab gitu. Apakah kemudian durasi atau lama proses perawatan dan pengobatannya juga beda-beda berarti ya, Dok ya? Beda-beda. Tergantung kondisinya juga. Tergantung itu, kondisi berat ringannya penyakit tersebut. Terus ada tidak faktor penunjang yang lain dari pasien tersebut. Kayak itu tadi komorbidnya ada tidak gitu. Jadi semakin berat tentu pengobatan semakin lama, semakin ringan semakin singkat pengobatannya. Lalu dilihat dari hostnya, dari pasiennya, semakin tidak ada underlying disease ya lebih singkat terapi infeksinya aja. Tetapi kalau ada komorbid yang lain, ada hipertensinya, jantungnya, ada diabetesnya, tentu kita obati keseluruhan itu. Karena kalau ada yang kurang bagus di antara komorbidnya itu akan memperlambat proses penyembuhan infeksi tersebut. Oke, untuk yang sudah terkena infeksi terus kemudian melakukan pengobatan sembuh, ini ada potensi mereka terkena lagi nggak sih, Dok? Iya, jadi bisa aja Mas. Kalau misalnya kita anggaplah nih kena tipes ya, terus sudah diobati bahkan mungkin opnam kalau dianggap agak berat, ringan, sedang sampai berat diopnam, lalu dinyatakan udah sembuh, udah pulang. Nah, beberapa bulan kemudian terkena lagi yang sama, agent yang sama, penyebab yang sama, kena lagi. Demikian juga DBD, udah sembuh. Ada beberapa kan yang sampai 2-3 kali dirawat karena DBD. Berarti dia tidak bisa terbentuk apa ya namanya antibody gitu, Dok? Atau gimana sih? Jadi penyakit infeksi sih berbeda-beda ya. Beda-beda itulah kembali kepada masing-masing penyebabnya. Kalau seperti misalnya hepatitis ya, hepatitis B biasanya kalau sudah kena kita kan diobati dulu. Nanti setelah misalnya infeksinya udah hilang, udah berkurang lalu hilang, lalu nanti diberikan imunitas terhadap orang tersebut, diberikan vaksinasi, imunisasi supaya terbentuk anti ke dalam tubuhnya. Nah, itu bisa untuk memproteksi. Kalau ada virus masuk yang kita sudah imun, berikan imunitas, maka dia akan menolak kan, perang dulu dia. Nah itu, sebenarnya ada garda terdepan gitu ya untuk menolak si penyebabnya tadi itu ya. Kalau kita kalah baru kita sakit, kalau menang nggak jadi sakit. Makanya harus dirawat baik-baik si penjaga tubuh kita itu ya, Dok ya. Tapi ketika orang ada yang bilang juga, Dok, ketika minum obat terlalu sering akan menyebabkan resistensi obat atau gimana itu, Dok? Iya, jadi memang pemakaian obat terutama antibiotik, antimikroba ya, itu harus sesuai anjuran ya, sesuai peruntukannya. Karena kalau diminum tidak sesuai anjuran dokter ataupun diminum terlalu lama ataupun diminum tidak berdasarkan sesuai aturannya, disiplin atau dia minum misalnya obat tersebut mestinya harus dikombinasi dengan beberapa antimikroba. Lalu dia minum sendiri saja, itu bisa terjadi resistensi. Resistensi artinya pasien tersebut itu sudah tidak mempan terhadap obat yang dia sering minum itu. Harus ganti lagi dan mulai dari awal lagi gitu ya. Jadi contoh yang saya bilang tadi yang seharusnya dikombinasi, tapi dia tidak mengkombinasi, hanya minum satu aja. Contoh obat seperti obat TBC, obat HIV, itu dia harus beberapa antibiotik ya. Untuk TBC saja ada rifampicin, ethambutol, INH, pyrazinamide. Itu semua antimikroba. Nah itu kalau tidak dikombinasi keempatnya itu misalnya cuma satu saja diberikan rifampicin saja, maka obat itu, kuman itu kan sudah diteliti dia akan mati kalau keempat ini, tapi dia cuma minum satu, maka nanti dia tidak mati kuman itu, akhirnya dia tidak mempan lagi dengan ini obat ini. Nah, sama juga misalnya pemakaian yang terlalu lama, dia minum obat itu sudah 2 minggu lebih, 3 minggu lebih tanpa memeriksa resistensi, tes dan sensitivitas kuman ya terhadap obat. Nah, dia minum terlalu panjang, akhirnya
obat itu sebenarnya sudah tidak mempan, sudah resisten. Minum aja terus, sebenarnya tidak percuma buang-buang biaya, terus juga belum tentu kan side effect obat juga ada gitu. Ginjalnya apa segala macam ya, Dok, ya. Jadi ya banyak faktor Mas Banyak yang harus faktor dilihat, ya. Oke, berarti memang harus atau disiplin. atau minum antibiotiknya sering-sering yang dia pikir kayak anti nyeri ya, beli sudah sembuh 2 biji doang, 1 hari minum, 2 hari minum, udah hilang, di stop. Padahal mestinya enggak begitu. Makanya antibiotik sering dokter pesan diminum ya sampai habis 5 hari gitu. Intinya disiplin dan sesuai anjuran dokter gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips supaya meminimalkan risiko terjadi penyakit infeksi gitu ya, Dok ya. Tapi pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit infeksi, masih bersama dengan Dr. Meliana SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atau RSPIK. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadi penyakit infeksi ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama. Hindari kontak dengan hewan liar mungkin. Ini juga menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan ya, Dok ya. Hindari kontak dengan hewan liar. Ya mungkin salah satu karena COVID sekarang ini ya, awalnya dari Wuhan tersebut ya. Tapi itu memang perlu, karena kan hewan liar kita tidak tahu dia punya kutu-kutu apa segala macam. Terus kontak dengan kita, lalu kita tidak sering-sering cuci tangan, kita peganglah, masuklah mata, dia. hidung, mulut. Atau belum cuci tangan, cemilan apa masuk. Jadi kita bisa nggak tahu bikin itu hewan dari mana gitu ya. ya. Jadi harus lebih berhati-hati gitu ya dengan hewan liar. Oke, kita lanjut yang kedua. Vaksinasi sesuai jadwal. Nah, ini juga penting ya, Dok ya? Iya. Jadi vaksinasi itu tadi kan fungsi daripada vaksin tersebut adalah untuk memberikan imun, kekebalan kepada tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita dilakukan vaksinasi itu kondisi tubuh harus dalam keadaan fit. Oh, ketika divaksin berarti harus fit? Harus fit. Kenapa? Karena vaksin itu adalah kuman yang dimasukkan. Kuman yang dimasukkan. Cuma secara penelitian itu sudah dilemahkan. Sudah dilemahkan dan itu tidak akan menyebabkan sakit pada kondisi tubuh lagi dalam keadaan sehat. Jadi kalau pasien mau vaksin, dokter saya mau vaksin ya, kita harus jelaskan, Anda saat ini kita periksa dulu, harus dalam kondisi sehat baru boleh. Karena bisa-bisa vaksin masuk, orangnya malah jadi sakit. Nah, mungkin kalau ada orang yang takut divaksin, setelah divaksin dia lemes-lemes atau demam segala macam, itu side effect gara-gara badannya belum terlalu fit atau gimana? Iya, jadi memang sih side effect dari vaksin ya itu ada sedikit yang kita juga jelaskan bahwa kalau sudah divaksin yang tadinya mungkin sehat, terus ada sedikit pegel-pegel, meriang kayak mau panas begitu, itu efek samping vaksin. Tapi itu biasanya 1-2 hari hilang. Ada juga yang nggak berasa sama sekali. Oh, oke, berarti tergantung kondisi tubuh juga gitu ya, Dok ya? Oke, lanjut. Tidak berbagi barang pribadi. Ini mah ya harus ya, Dok ya, nggak boleh sikat gigi segala macam. Apalagi yang sangat vital ya, sangat pribadi yang nggak boleh ya. Nah, itu saya kira sudah jelas tidak dikomentari juga. Nggak boleh, karena bisa jadi malah nanti tertular gitu ya, Dok jadi ya. tidak usah lah barang pribadi yang benar-benar pribadi seperti sikat gigi, seperti underwear apa. Barang-barang contoh saja seperti itu. Potong kuku tadi kan saya contohkan. Potong kuku nggak boleh sebenarnya berbagi karena kita nggak tahu status teman itu dia ada HIV tidak kan, ada hepatitis tidak. Kalau kita punya habis dipakai, lalu misalnya dia pinjam terus dipakai atau orang kita meminjam ke orang lain, lalu dia sudah pernah pakai dan kebetulan luka, ada sedikit darah nempel di alat tersebut, lalu kita pakai, kebetulan kita juga luka, masuk gitu. Kalau kayak di kantor, Dok, mungkin kita ada pegang pena atau keyboard atau segala macam itu juga nggak boleh. Itu dalam hal sekarang ini karena pandemi COVID itu bisa. Jadi barang-barang yang sebaiknya tidak mengurangi touch barang-barang karena kan bisa aja itu nempel ada di situ, terus kita nggak tahu, bisa aja. Termasuk flu juga, flu biasa bisa kan, bisa orang kan nempel, terus kita tidak cuci tangan, pegang apa, mata pegang apa, kena bisa mukosa. mungkin punya sendiri lah ya barang-barangnya ya, Dok ya. Oke, lanjut.
Menjaga kebersihan ini menjadi 3 faktor tadi ya, agent, host, sama lingkungan ya dok ya? Oke. Menjaga kebersihan sudah termasuk di dalam situ ya, Oh, sudah jadi termasuk. lingkungan. Pokoknya intinya ya itu, intinya jaga kebersihan aja gitu ya dok jaga ya? kebersihan dalam segala hal. Dalam segala hal. Oke, kita lihat yang terakhir. Periksa secara rutin ke dokter. Nah ini perlu nggak sih dok? Apalagi di masa pandemi ini harus sering periksa ke dokter nggak sih dok? Jadi periksa secara rutin ini maksudnya bukan juga yang seperti bahwa harus setiap minggu harus apa. Mungkin kalau ada keluhan ya rutin kita memeriksakan. Misalnya ada keluhan sudah dikasih obat kan 1 hari paling tidak 24 jam kok tidak membaik malah lebih jelek, datanglah periksa maksudnya. Nah yang periksa rutin misalnya kayak medical check up ya, medical check up itu misalnya itu bukan hanya untuk melihat penyakit infeksi sih sebenarnya. Misalnya mungkin tidak ada keluhan, tiba-tiba pada saat check up di USG ternyata ada batu di ginjal, di saluran cerna, di kandung empedu, apa bisa aja kan. Itu penyakit, tapi itu penyakit non infeksi. Nah pokoknya apapun itu mau infeksi ataupun tidak tetap harus medical check up untuk mengetahui kalau ada keluhan gitu ya dok ya. Dan jangan takut-takut pergi ke dokter, jangan takut-takut pergi ke rumah sakit gitu ya dok, karena sudah ada protokol kesehatannya. Iya, ada gitu protokol kesehatan. Jadi jangan takut ke rumah sakit ya. Semua sudah dilakukan secara protokol. The best pokoknya lah ya pelayanannya. Baik, terima kasih Dokter Meli hari ini sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai ya dok ya. Terima kasih Dokter Meli, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.